Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat RH sekalian, mudah-mudahan masih bisa kita ambil satu video lagi. Karena sekarang mau menjelang maghrib kalau di sini ya. Tapi saya tetap di Bukit Doda. Bukan Bukit Duda ya, Doda. Di Palu, Sulawesi Tengah ya. Dan ini menarik ya, ada berita mengenai pengacara Brigadir J lagi-lagi ya, he is leading right now ya, karena tadi mudah diakses, accessible, dan tentu media membutuhkan informasi-informasi dari beliau. Hanya memang apa yang disampaikan beliau belum tentu sebuah kebenaran, tapi paling tidak dalam proses untuk pencarian kebenaran. Nah ini menarik ya Sobat Era sekalian, pengacara Brigadir J, ada petinggi besar menyuruh ambil recorder CCTV ya. Kita tahu joke tentang CCTV ini adalah ada polisi tembak menembak ya, polisi tembak polisi yang mati CCTV, kira-kira begitu ya. Oke Sobat Era sekalian, apakah masih ada pelangi? Oh, pelanginya sudah nggak ada lagi ya. Oke, petinggi besar menyuruh ambil recorder CCTV sebagaimana dilansir oleh fifa.co.id. Pengacara Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Kamarudin Simanjuntak buka-bukaan di Polda Jambi terkait siapa yang menyuruh untuk mengambil recorder CCTV di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan kepada awak media di Polda Jambi. Terkait yang menyuruh mengambil recorder CCTV bukan orang biasa, melainkan ada petinggi yang besar, namun ia tidak sebutkan siapa orangnya. Ya tidak mungkin orang biasa yang berani memberikan perintah seperti ini. Kalau yang menyuruh untuk mengambil CCTV tentunya petinggi besar, kan begitu, ujar Kamarudin di Polda Jambi Jumat lalu ya. Kamarudin mengatakan supaya aksi kejahatan tidak ketahuan, tugas mengambil recorder CCTV bukanlah seorang polisi melainkan pihak swasta. Kalau ada perbuatan tentu akan dijerat, namun yang pasti adalah ada orang yang ditugaskan untuk melucuti atau mengambil recorder CCTV di lingkungan perumahan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo dan tentunya bukan polisi melainkan pihak swasta katanya. Ya tentu akan atas perintah dong ya, tidak mungkin dia mengambil itu dengan inisiatif sendiri. Kamarudin menceritakan Brigadir J adalah korban pembunuhan berencana dan laporan tersebut sudah dilayangkan ke Bareskrim Polri sehingga dalam pengembangan pihak keluarga Brigadir J diambil keterangan lanjutan sebanyak 11 orang. Ya kita lanjutkan ya. Rupanya daerah ini makin ramai kalau malam minggu ini ya. Dari pihak keluarga saudara ada 9 orang dan dari pihak keluarga Brigadir J ada sekitar 3 orang terangnya. Kamarudin menambahkan dari Jumat pagi 22 Juli 2022 sekitar pukul 9.30 WIB sampai malam hari pukul 21.30 WIB, pihak keluarga masih diambil keterangan yang dilakukan langsung oleh penyidik tindak pidana utama tingkat 2 Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Brigjen Polisi Agus Suharnoko. Terkait pemeriksaan keluarga tentu terkait atas laporan saya ke Mabes Polri pasal 340 tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 338 pembunuhan atau penganiayaan menyebabkan matinya orang lain atau penganiayaan berat 351 ayat 3 katanya. Diketahui Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tewas setelah disebut baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Ya, Sobat Era sekalian, luar biasa ya. Walaupun ini sudah mau maghrib, tetapi suasana makin ramai dan masih terang kelihatannya. Mudah-mudahan sekali lagi ya, kita berharap bahwa kasus ini segera diselesaikan dan
rasanya ya tidak sulit bagi tim untuk mengungkapkan kasus ini. Ini kita mengungkapkan cerita tentang decoder CCTV. Tinggal ditelusuri saja siapa yang memerintahkan mengambil decodernya, lalu rusaknya kapan, di mana, dan lain sebagainya. Makanya orang bilang polisi tembak menembak, yang mati CCTV ya. Polisi tembak polisi tembak polisi, yang mati CCTV gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sinisme dari masyarakat yang menganggap bahwa kok sepertinya ada yang ditutup-tutupi dalam kasus ini. Tapi memang saya paham juga ada pendapat yang mengatakan tidak boleh trial by the press, tidak boleh kemudian penghukuman oleh media. Nah, tentu dalam konteks ini channel ini tidak bermaksud menghukum siapapun, tetapi tentu kita ingin berpartisipasi agar kasus ini menjadi terang benderang, tidak disimpan, tidak melindungi orang tertentu dan kemudian mengorbankan orang yang lainnya. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, yang konon yang menjadi tersangka kemungkinan besar adalah Baradae, dan barangkali satu polisi lagi akan menyusul. Persoalannya adalah sampai berapa lama yang dibutuhkan untuk sampai pada lingkaran yang paling utama. Tentu otak dari pelakunya atau paling tidak orang yang memerintahkan pembunuhan terhadap Brigadir J. Karena itulah yang ditunggu publik sesungguhnya. Apakah ini by design ataukah by accident? Kalau by accident, it could be the case will be closed. Artinya Baradae melakukan tembakan terhadap Brigadir J karena dia dalam kerangka membela diri, justified, walaupun aneh. Tapi kalau ini adalah by design, maka pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang mendesainnya? Atas motif apa dia mendesain pembunuhan tersebut? Kemudian dengan cara apa pembunuhan dilakukan? Tentu dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, sobat era sekalian. Nah, bukti itu sudah banyak sekali, terutama bukti luka di sekujur korban yang rasanya menurut pihak keluarga tidak mungkin luka tersebut ditimbulkan oleh peluru. Kalau misalnya lubang di dada, di tempat-tempat tertentu di mana itu merupakan bekas tembakan, is okay. Tapi kalau kemudian luka-luka di kaki, di hidung, di bawah mata, dan lain sebagainya juga dianggap semacam apa istilahnya ya, pantulan dari tembakan itu, maka banyak pihak yang meragukannya. Dan CCTV yang konon katanya ditemukan sudah, itu apakah mampu menggambarkan semua kejadian ya, misalnya kapan datangnya mobil, kapan keluarnya Irjen Sambo dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, terlalu banyak bukti-bukti yang bisa dikemukakan, terlalu banyak hal-hal yang bisa disampaikan untuk membuka kasus ini. Yang paling penting adalah tidak ada upaya untuk menutup-nutupinya. Rasanya banyak sekali sudah yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak sebagai lawyer atau penasihat hukum dari pihak keluarga, dan so far tidak ada bantahan yang berarti dari pihak katakanlah kepolisian terhadap klaim-klaim yang disampaikan oleh lawyer atau penasihat hukum dari Brigadir E ini. Memang sekarang Polri lebih hati-hati dengan memberikan sebuah mekanisme satu pintu untuk mengomentari kasus ini. Jadi tidak bisa lagi misalnya Polres Jakarta Selatan yang memberikan komentar, atau misalnya Polda Metro, karena semua sudah ditarik di Mabespori. Ketika ditarik di Mabespori ini untuk kasus yang sebenarnya mudah pengungkapannya, justru this is the question, kenapa begitu? Karena itu Kompolnas harus independen, kemudian juga Komnas HAM juga harus
mampu mengawal kasus ini sehingga kebenaran itu akan didapat. Ya, sudah maghrib di sini saudara sekalian. Saya kira saya harus mengakhiri video ini. Sekali lagi kita akan terus pantau perkembangannya, tapi tidak boleh lupa juga dengan kejadian-kejadian lainnya yang juga menarik untuk dibahas tentunya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palu, Bukit Doda. Kolaborasi